ada cerita di balik ini semua adalah di mana ternyata yang melakukannya adalah orang tuanya sendiri, yaitu ibunya, dan ibunya ini single parents ya kan, single moms, dan dia sepertinya punya tekanan secara psikis ya, karena dia harus memberikan nafkah buat anaknya sendiri. Mungkin dia juga tidak bekerja sehingga dia bingung bagaimana mencari nafkahnya. Akhirnya dicarilah proses yang instan dan mudah. Nah, yang harus dipahami adalah memang kesehatan mental bagi seorang ibu itu penting loh. Kenapa? Karena ibu yang mentalnya tidak sehat itu tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Dan kita tahu bahwa ibu itu adalah sekolahnya pertama bagi anak-anak dalam kehidupan. Jadi bayangin nggak kalau ibunya ini mentalnya nggak sehat, mentalnya sakit, bagaimana dia bisa menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi dia harus mendapatkan support dari keluarganya, mendapatkan support dari mantan suaminya juga harus loh. Karena gimana pun juga ada anak dari pernikahan yang mereka harus bercerai. Yang ketiga adalah mungkin kita tidak bisa mengharapkan dari mereka-mereka yang sudah pergi meninggalkan ibu ini, tetapi kita bisa memberikan perhatian lebih, kita bisa memberikan support, dukungan, kita menemani sehingga mental si ibu ini kembali sehat dan pulih. Nah, kalau mentalnya udah sehat, maka dia bisa mendidik anaknya dengan baik dengan cara yang benar. Buat para ibu semuanya, kesehatan mental nomor 1 ya. Jadi kita kalau capek bilang aja capek, it's okay not to be okay. Beneran deh, mendingan kita ngomong, ya aku lagi capek, atau misalnya buat single mom, ngomonglah sama keluarga kita, aku lagi capek. Kenapa? Ini penting karena begitu kita lelah, itu artinya alarm diri kita mengatakan diri ini butuh istirahat. Seorang ibu itu juga manusia, maka ketika lelah istirahatlah, carilah me time. Tapi me time jam kelamaan ya, karena kan ada anak ya. Nah, kembali setelah me time dia akan recharge dan dia bisa langsung menjaga anak-anaknya dengan baik. Apakah me time-nya harus keluar kota atau pergi? Enggak juga, yang penting ada yang ngebantuin sebentar aja di masa lelah. Yang terpenting adalah ibu harus mempunyai support, ibu harus mempunyai orang-orang sekeliling yang melindungi sehingga mental kita terjaga dengan baik. Dan ingat ya, mental illness itu secara fisik nggak kelihatan, tapi bagi orang yang mengalami itu terasa sekali, yaitu yang pertama tandanya adalah adanya stres atau depresi yang lebih lanjut. Yang paling terlihat adalah tidak bisa mengontrol emosi sehingga anak sering dimarah-marahin. Kalau itu terjadi, moms, ibu, bunda, kamu lagi capek, jadi it's okay untuk kamu istirahat dan minta tolong orang-orang sekitar. Mengapa kopi tidak disarankan untuk diberikan pada bayi dan anak-anak? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kandungan nutrisi di dalam kopi tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak-anak. Yang kedua adalah kandungan di dalam kopi itu sendiri. Apa saja kandungannya? Nomor 1, kafein. Pemberian kafein yang berlebih pada usia bayi dan anak-anak dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan, seperti membuat bayi dan anak-anak lebih mudah rewel, mengalami nyeri kepala, gangguan pencernaan seperti diare, atau bahkan gangguan irama jantung. Nomor 2 adalah pemberian gula yang berlebih bersama dengan kopi juga dapat meningkatkan risiko obesitas dan permasalahan kesehatan di masa mendatang. Kemudian, bagaimana dengan anggapan bahwa kopi dapat mencegah step atau kejang demam pada bayi dan anak-anak? Ternyata itu hanyalah mitos ya, jadi tidak benar dan secara medis tetap tidak disarankan untuk memberikan kopi pada bayi dan anak-anak. Sekarang Mama Tia mau kasih tips and trick nih buat ibu pintar di rumah. Nah, ibu pintar, jadi aku punya tips nih cara menyimpan bahan makanan tanpa kulkas. Yang pertama, cara menyimpan cabai. Jadi siapkan tempat kedap udara seperti ini. Lalu ini ada tisu dapur, ditaruh begini aja. Begini aja nih caranya. Tuh. Tuh. Nah, ini dia kuncinya nih, bawang putih. Jadi taruh bawang putih di sini. Habis itu ditutup. Yang rapat biar nggak cepat busuk. Ini bisa awet sampai 2 bulan. Tinggal ditaruh di wadah. Ini, ayo kita taruh sini. Tinggal ditaruh aja tuh. Jangan lupa jangan dicuci ya. Jadi sawinya jangan dicuci. Ya. Dan yang paling penting lagi, jangan ditaruh di tempat yang lembab dan jangan terkena matahari. Ini bisa awet sampai 5 hari loh, lumayan kan? Oke, khusus untuk wortel ini harus dicuci bersih dulu. Ini udah aku potong ya, bagian atas dan bagian bawahnya kayak gini. Terus pastikan wortel ini terendam air, jadi dituangin air ya. Nah,
Sekarang Bunda mau tutup sayang. Boleh dipegang botol-botolnya masing-masing. Ini tahan selama 2 bulan. Tapi per 4 hari sekali airnya diganti. Jadi bawang putih dan bawang merah ini jangan ditaruh di wadah kedap udara. Cukup wadah seperti ini aja. Nih ditunjukin. Kalundra ditunjukin ke Naka. Tuh, terus habis itu disimpan. Tinggal ditaruh kayak gini. Oh iya, oke. Kalau gitu Bunda nggak usah bantuin ya. Nah ini bisa tahan sampai 2 minggu loh. Itu dia tips and triknya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di tips-tips Ibu Pintar berikutnya. Yeah, it all comes back when it starts to feel like summer.